Apa yang mendorong masyarakat Islam bisa menjadi pusat ilmu pengetahuan? Jawabannya semangat jihad. Semangat untuk menjadikan agama ini menjadi penyinar bagi semua peradaban yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saidul Amin Center, mengembalikan logika ke dalam pelukan agama. Saya Muhammad Akbala Istiqdat. Pembahasan kita pada hari ini adalah jihad bersama narasumber kita Dr. Saidul Amin MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalimat pendek yang paling ditakuti oleh Islamophobia hari ini adalah jihad. Istilah ini dianggap sebagai akar dari segala tindakan kekerasan dan radikal yang mengatasnamakan agama. Apa hakikatnya jihad di dalam Islam? Terima kasih Akbala. Jihad itu sering disalahartikan. Padahal kalimat ini merupakan jiwa yang dimiliki oleh seseorang muslim untuk melakukan sesuatu agar itu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat jihad itu bersungguh-sungguh berupaya dengan segenap tenaga, pemikiran. Yang dicari cuma satu, keredaan Allah. Kata-kata jihad ini sangat penting dalam Islam. Sehingga Allah di dalam Al-Quran mengulang-ulang kata-kata jihad lebih dari 40 kali. Hanya saja orang memahami jihad seakan-akan jihad itu peperangan. Jihad itu menumpahkan darah. Padahal kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ada kalanya jihad itu bi amwalikum, dengan harta kamu. Ada kalanya jihad itu bi ampusikum, dengan jiwa kamu. Jihad dalam arti kata berperang itu hanya sebahagian kecil dari makna jihad yang sesungguhnya. Kalau kita mau jujur, orang yang menuntut ilmu juga berjihad. Suami yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarga, itu juga disebut dengan jihad. Para dosen, para dokter yang mati-matian berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dokter yang mati-matian berupaya menanggulangi kasus corona. Yang dicarinya adalah keredaan Allah. Itu juga disebut dengan jihad. Jadi pemahaman jihad dengan hanya menafsirkan sebagai berperang dengan senjata, itu upaya penyempitan dari hakikat jihad yang sesungguhnya. Kalau dikatakan jihad itu adalah ruh dari tamadun dan peradaban Islam, bagaimana bentuk jihad di era kontemporer ini? Saya kembali kepada sejarah Islam di era kegemilangannya. Ketika Islam berada di Damaskus, Syria, dia bisa menjadi pusat peradaban dunia. Apa yang mendorong masyarakat Islam bisa menjadi pusat ilmu pengetahuan? Jawabannya semangat jihad. Semangat untuk menjadikan agama ini menjadi penyinar bagi semua peradaban yang ada. Ketika Islam berada di Baghdad, Irak,
Islam juga menjadi pusat peradaban dunia. Orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Baghdad untuk belajar, mengkaji berbagai ilmu pengetahuan. Sehingga suasana pada waktu itu diceritakan seperti mimpi. Ini yang dikatakan dengan Alful Lailah wal Lailah, negeri 1001 malam. Pertanyaannya, apa yang membuat Baghdad menjadi pusat peradaban dunia pada waktu itu? Jawabannya, semangat jihad. Jihad ingin mengangkat harkat dan martabat umat di atas semua peradaban yang ada di alam semesta. Ketika Islam berkuasa di Spanyol, di Cordova, Alhambra dan lain sebagainya, Spanyol di bawah kekuasaan Islam juga menjadi pusat peradaban dunia. Bahkan penulis-penulis Yahudi sendiri mengakui ini yang disebut dengan La Convivencia. Bagaimana Islam di Spanyol itu bisa mengayomi semua agama, kepercayaan dan keyakinan. Mereka hidup rukun dan damai. Sehingga menurut salah seorang profesor di Amerika, tidak akan pernah ada lagi kehidupan yang harmoni seperti yang ditunjukkan Islam saat mereka memerintah di Spanyol lebih kurang 700 tahun. Pertanyaannya, apa yang membuat Spanyol bisa menjadi mercusuar peradaban pada waktu itu? Jawabannya cuma satu. Semangat jihad. Semangat jihad yang ingin menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Seperti dikatakan oleh Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seperti dikatakan oleh Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Lalu bentuk jihad apa yang paling penting hari ini? Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Jihad menyatakan ada beberapa bentuk jihad yang seharusnya dijadikan prioritas pada saat ini. Di antaranya beliau menyatakan yang pertama itu jihad ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan dunia hari ini yang berada di barat itu bisa kembali ke dalam pelukan umat Islam. Kita jangan lagi menjadi user, tapi kita harus menjadi produser dan developer ilmu pengetahuan. Sebab kemajuan peradaban tergantung kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, jihad yang paling penting dewasa ini adalah jihad ekonomi. Bagaimana umat Islam memiliki kekuatan ekonomi sehingga mereka berdaulat terhadap ekonominya sendiri, tidak tergantung dengan belas kasihan dari pihak luar. Sebab seperti kata orang, siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang menguasai uang. Siapa yang menguasai uang, dialah yang akan menguasai dunia. Oleh sebab itu, jihad ilmu pengetahuan, jihad ekonomi, ini merupakan jihad prioritas agar umat Islam bisa kembali cemerlang, gemilang, dan terbilang. Menuju umat Islam yang kembali cemerlang, gemilang, dan terbilang, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi Islamophobia yang dimotori oleh Barat dewasa ini? Kita harus mengembalikan Islam itu kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di mana Al-Quran menjelaskan bahwa umat Islam yang terbaik itu yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sunnah juga menyatakan bahwa manusia yang terbaik itu manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Coba kita lihat sejarah. Ketika Rasul berada di Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani, dan penganut agama asli Madinah itu bisa hidup harmoni, rukun, damai, dan sejahtera. Jadi wajah Islam yang sesungguhnya itulah Islam yang sebenarnya. Tidak ada Islam Barat, tidak ada Islam Timur. Islam itu cuma satu, la syarqiyah wala gharbiyah, walakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Itulah hakikat Islam yang sesungguhnya, Islam yang mencerahkan. Jihad adalah upaya secara sungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berjihad di bidang kita masing-masing. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada keluarga, saudara, dan teman-teman sekalian agar channel ini terus menginspirasi kita semua. Saya akhiri. Wa ma yazakaru ila ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.